Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5701. Oh. Harvey York menepuk kepalanya dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Kau bilang, bukankah seharusnya manik-manik Zi yang kuambil malam ini? Jadi kamu datang untuk hal itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Harvey York menghela napas. Jika kamu mengatakan sebelumnya, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Kasihan, detektif itu berkata dengan dingin. Tidak ada kesalahpahaman. Keluarkan saja barang-barang itu dengan cepat. Jika kesalahanmu akhirnya dikonfirmasi, benda itu adalah barang curian dan harus disita. Harvey York tersenyum dan berkata, bukannya saya tidak menyerahkannya, tetapi saya benar-benar tidak memilikinya. Tidak, detektif itu langsung menempelkan senjata api di dahi Harvey York. Saya pikir Anda tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Harvey York tersenyum dan berkata, Yang mulia detektif, Anda tidak perlu begitu membunuh. Kamu mendengarkan tipu muslihatku. Tidak, dengarkan penjelasanku. Alasan saya mengambil manik-manik Zi ini karena saya mendengar bahwa manik-manik Zi dapat mencegah bencana. Jadi, ketika kamu baru saja di ring road, ketika kamu mengarahkan senjatamu ke arahku dan hendak membawaku pergi, aku mengerti. Saya dalam masalah. Peran manik-manik Zi juga terungkap saat ini. Jadi, saya potong saja. Tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya. Apalagi membantuku menghentikan bencana. Bahkan kalian orang kecil pun tidak bisa menghentikannya. Hei, itu tidak bisa diandalkan. 10 miliar dihabiskan dengan sia-sia. Harvey York menghela napas dan menyesal. Tetapi saat mereka mendengarnya berbicara, wajah para detektif berubah pada saat yang sama. Dan masing-masing sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Nama keluarga adalah York. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar akan memecahkan manik-manik Zi senilai puluhan miliar, aku berkata padamu. Detektif terkemuka membuka mulutnya dengan suara keras, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Jika York yang bermarga benar-benar memecahkan manik Zi, maka akhirannya akan sama dengan manik Zi itu. Kau masih tidak percaya? Harvey York meraba-raba sebentar di sakunya lagi. Dan kali ini dia mengeluarkan manik-manik yang terpotong dan meletakkannya di telapak tangannya. Yah! Bukankah di sini? Manik-manik yang pecah ini secara alami adalah yang baru saja difoto oleh Harvey York. Tetapi terlepas dari pola pelapukan, tekstur, tingkat porselen, luar biasa. Ini adalah manik-manik pecah yang diberikan Alexa Joyner kepada Harvey York sebelum dia keluar dari tembok besar hari itu. Tapi bagaimana agen ini bisa tahu ini? Saat dia melihat manik-manik yang rusak ini, detektif terkemuka terkejut. Dan saat berikutnya, dia memuntahkan darah dengan wow. Beraninya kau, beraninya kau. Detektif itu menunjuk Harvey York. Seluruh tubuhnya gemetar. Membunuh kami. Kau bajingan membunuh kami. Detektif lain juga gemetar. Dan mereka secara alami tahu betapa kuatnya orang yang memerintahkan di belakang layar. Tidak hanya mereka gagal menyelesaikan tugas, mereka juga secara tidak langsung membiarkan Harvey York langsung memotong manik Zi legendaris. Ini adalah dosa besar yang bahkan tidak bisa diampuni oleh 10 klan. Membunuhmu. Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk wajah detektif itu. Aku merusak barang-barangku sendiri. Apakah itu ada hubungannya dengan kalian? Atau, apakah putra Buddhis di belakangmu benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Menutupi langit dengan satu tangan.
Bantu aku memberitahunya bahwa jika aku bisa membuatnya berlutut sekali, aku bisa membuatnya berlutut untuk kedua kalinya. Setelah berbicara, Harvey York berkata dengan ekspresi jijik, "Ayo, buka pintu gedung hitam kecil itu. Aku akan beristirahat di dalam. Aku menunggumu berlutut di tanah dan memohon padaku." Bab 5702. Nama keluarga adalah York. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mati dengan jelek. Detektif terkemuka membuka mulutnya pada saat ini. Tetapi tidak peduli bagaimana dia membuka mulutnya. Kata-katanya memiliki sedikit ketegasan di dalamnya. Aku mati cantik atau jelek. Kupikir kamu tidak bisa melihatnya lagi. Harvey York menepuk wajah detektif itu sambil mengulurkan tangan untuk membantunya merapikan kerahnya. Dan kemudian dengan ceroboh mengeluarkan kartu identitasnya dari saku detektif. Oliver Texta. Itu bukan nama yang bagus. Harvey York mengutak-atik dokumen di tangannya. Inspektur Texta. Selain kaya, saya juga memiliki beberapa hobi khusus. Misalnya, mari kita bantu orang-orang melihat Yin Mansion. Tidak tahu apakah Anda memiliki kebutuhan ini. Jika ada, aku bisa membantumu menontonnya secara gratis. Saat berbicara, Harvey York menamparkan backhand dan langsung menamparkan Inspektur Oliver Texta ini dengan terhuyung-huyung. Sekelompok besar detektif memelototi Harvey York. Tetapi saat ini mereka tidak berani melakukan apa-apa. Mereka semua sangat bersalah. Dan ketika mereka melihat Harvey York, mereka berkeringat deras. Jika tidak ada yang lain, seseorang yang berani memecahkan manik-manik Z senilai puluhan miliar dengan santai, dan berani mengatakan bahwa dia ingin membuat Nuputra Buddha berlutut sekali lagi. Apakah mereka benar-benar yang bisa memprovokasi mereka? Apa? Masih belum membuka pintu. Harvey York tersenyum kecil. Jika saya tidak membuka pintu, saya akan masuk sendiri. Oliver Texta menatap Harvey York dengan gigi terkatup. Dan setelah waktu yang lama, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kirim dia ke ruang pemeriksaan dulu." Beberapa detektif saling memandang dengan cemas. Perlakuan Harvey York sekarang hanyalah perbedaan antara surga dan bumi. Namun, setelah melihat metode Harvey York, mereka tidak berani mengatakan apa-apa saat ini, tetapi membawa Harvey York ke ruang pemeriksaan. Oliver Texta duduk di seberang Harvey York. Wajahnya yang suram berubah untuk waktu yang lama sebelum dia berbalik dan mulai menutup matanya dengan keras. Pukul 12 pagi, di luar kantor polisi tembok besar. Sebuah Toyota yang mendominasi berhenti dengan tergesa-gesa. Pintu mobil terbuka. Dan orang yang keluar duluan sebenarnya, Emmanuel Asgari. Dan di sebelahnya adalah istrinya Emily Miller dan putrinya Sarah Asgari. Emmanuel Asgari berkata dengan suara rendah sambil berjalan. "Sarah Asgari, apakah Anda mengatakan bahwa Harvey York ditangkap karena dia bertindak ceroboh dalam pelelangan kuil puncak awan?" Sarah Asgari tidak begitu tahu apa yang terjadi di lantai 3 aula berkabung. Tapi dia mendengar beberapa gosip. Pada saat ini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar bahwa Harvey York memiliki hubungan yang baik dengan Wendy Monroy, nona muda kelima dari keluarga Monroy." Mengandalkan ini, dia masuk ke adegan lelang di lantai 3 Pagoda Roh tadi malam. Karena penawaran acak, saya tidak sengaja menyinggung orang besar. Kalau begitu, sekarang ditangkap. Aku juga tidak sengaja mendapat kabar dari pacar keluarga Monroy untuk mengetahui tentang ini. Dikatakan bahwa keluarga Monroy tidak berani memburu orang ayah. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa kita kelola? Itu pria besar yang bahkan keluarga Monroy tidak berani menyinggung. Kami datang dengan gegabah. Maukah kami berbicara tentang ini? Sarah Asgari tampak khawatir. Dan dia tidak akan memberitahu ayahnya apa yang dia ketahui sebelumnya. Emmanuel Asgari berkata dengan ekspresi jelek. Sarah Asgari,
Harvey York adalah putra paman York Anda. Apapun yang terjadi. Dan dia memiliki ciuman bayi dengan Anda. Karena kita tahu tentang ini. Bagaimana kita bisa mengabaikannya? Ini masalah besar. Aku tidak ingin wajah tua ini lagi. Dan aku berlari ke rumah Asgari untuk meminta bantuan. Namun, kejadian ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi Harvey York. Beritahu dia bahwa di masa depan, dia harus berhati-hati dalam tindakannya. Bab 5703. Orang-orang dari dataran tengah sebenarnya berani menyinggung bangsawan kita di luar tembok besar. Harvey York sedang mencari kematiannya sendiri. Emmanuel Asgari. Aku memperingatkanmu. Kamu awalnya adalah orang yang terpinggirkan di rumah Asgari. Jika orang luar yang tidak dapat dijelaskan campur tangan dalam hal seperti itu. Jika sesuatu berubah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Istri Emmanuel Asgari, Emily Miller, menyilangkan tangan di dada dan berbicara dengan dingin saat dia berjalan ke aula kantor polisi. Sarah Asgari ragu-ragu. Tetapi di antara orang tuanya, dia harus memainkan peran yang transparan saat ini. Sebaliknya, Emmanuel Asgari sedikit mengernyit dan berkata, Emily Miller, kamu bisa mengurus urusan Harvey York jika kamu mau. Jika kamu tidak mau, silakan pergi. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkannya sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Yo, tidakkah kamu membutuhkanku untuk mengambil tindakan? Siapa yang cemas seperti semut di hotpot ketika mereka mendapat berita? Dan berjalan di sekitar saya setidaknya 100 putaran. Dan hanya berani datang setelahnya saya membuka mulut untuk datang dan melihat. Ada sarkasme di mata Emily Miller. Emmanuel Asgari. Aku memperingatkanmu. Tidak apa-apa jika aku menemukan suami yang sia-sia. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan putriku menemukan suami yang sia-sia. Saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan York yang bermarga. Atau berapa banyak persahabatan lama yang Anda miliki dan berapa banyak simpati yang Anda miliki satu sama lain. Tapi aku memberitahumu, aku tidak akan pernah setuju dengan hubungan macam apa yang dimiliki York bermarga dengan putriku. Kecuali dia berjanji untuk memutuskan pernikahannya hari ini. Dia tidak akan lagi mengikat pernikahan putriku. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkannya. Emmanuel Asgari tampak tak berdaya. Dan menghela nafas setelah waktu yang lama. Emily Miller. Meskipun Harvey York memiliki hubungan bayi dengan putri kami. Semuanya adalah janji verbal. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pernikahan itu terikat? Dua boneka kecil. Setelah menghubungi mereka. Mereka akan menjadi pasangan muda jika mereka mau. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Sekarang adalah era cinta bebas. Kita yang lebih tua tidak bisa terlibat juga banyak. Emily Miller mencibir, oke. Jangan mainkan trik ini denganku di sini. Ketika wanita tua itu memainkan set ini, kamu masih kencing di pinggir jalan. Sudah kubilang. Aku tidak mendapatkan janji nama keluarga York hari ini. Saya tidak akan pernah menelepon direktur. Aku ingin melihat. Ketika saat itu tiba. Apa yang akan kamu lakukan? Sambil berbicara. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang akhirnya berjalan ke aula. Setelah hanya mengisi dokumen. Ketiganya dibawa ke interogasi kamar. Harvey York. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Dan benar-benar menyinggung orang besar dari orang-orang Siprus. Paman mengkhawatirkanmu. Melihat Harvey York bersandar di kursi dan membaca koran. Emmanuel Asgari, yang bergegas masuk lebih dulu, menghela napas lega. Kedua detektif yang bertugas menjaga Harvey York berdiri pada saat ini dan berkata, "Halo, Tuan Asgari." Meskipun Emmanuel Asgari bukan kentut di depan Emily Miller, dia hampir tidak dianggap kuat di luar tembok besar. Jadi dia masih menerima rasa hormat yang mendasar.
Harvey York mendongak tanpa sadar. Dan selain Emmanuel Asghari yang tampak khawatir, ia juga melihat Sarah Asghari yang tampak acuh tak acuh. Dan Emily Miller yang tidak menyembunyikan sarkasme di wajahnya. Tanpa menunggu Harvey York mengatakan apa-apa, Emmanuel Asghari sudah melirik kedua detektif itu, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kalian berdua, tidak peduli apa yang telah dilakukan keponakanku, tapi dia hanya seorang siswa, dan itu tidak cocok di sini. Saya ingin menyelamatkannya. Dan ketika Anda perlu diinterogasi, saya akan mengirim seseorang sesegera mungkin." Bab 5704. Kedua detektif itu tertegun sejenak, dan wajah mereka sangat malu. Ini bukan masalah jaminan atau tidak. Tapi, tahukah Anda, Pak Asghari, bahwa pria di depan Anda itu lebih dari baik? Kapten kami Oliver Texta hampir ditampar wajahnya. Kami berdua bahkan tidak berani berbicara keras saat kami berdua menatapnya di sini. Mengapa Anda terlihat seperti Anda takut dia akan diganggu oleh kami? Apa lelucon? Beraninya kita punya nyali. Sebelum kedua detektif itu bisa berbicara, Emily Miller sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Emmanuel Asghari, apakah Anda lupa apa yang saya katakan kepada Anda?" Persis betapa putrinya tidak menyukai Harvey York. Sebaliknya, wajah Emmanuel Asghari sedikit jelek. Dan pada saat ini dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sarah Asghari, jangan bicara omong kosong. Harvey York berbicara seperti ini. Pasti ada alasannya. Mungkin keluarga Monroe siap mengambil tindakan." Omong-omong, Emmanuel Asghari sendiri merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Dia melirik Harvey York tanpa sadar. Bagaimana keponakan ini terlibat dengan Nona Wendy Monroe kelima? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Keluarga Monroe. Keluarga Monroe adalah pemimpin dari 4 suku besar. Apakah mereka akan bergerak untuk orang Central Plains saat ini? Apakah mereka kehilangan reputasi mereka? Emily Miller cemberut, dengan ekspresi jijik. Kemudian dia berjalan ke Harvey York dengan merendahkan. Memandang Harvey York dengan acuh tak acuh. Dan berkata perlahan, "Harvey York, berhenti bicara omong kosong. Sejujurnya, tanpa anggukanku, Paman Asgharimu tidak bisa menyelamatkanmu. Selama kamu berjanji. Mulai sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Dan tidak akan terus mengganggu kata-kata putriku. Aku akan menggunakan koneksiku untuk menyelamatkanmu dari sini." Jelas. Emily Miller merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membiarkan Harvey York dan putrinya memutuskan semua hubungan. Kehilangan kesempatan seperti itu. Tidak mudah untuk membiarkan Harvey York dan putrinya memutuskan pertunangan secara terbuka dan jujur. Bab 5705. Harvey York melirik Sarah Asghari tanpa sadar, dan melihatnya dengan sedikit antisipasi saat ini. Harvey York tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. "Apakah Anda terlalu percaya diri? Mata mana yang kamu lihat? Aku tertarik padamu." Namun, Harvey York cukup tersentuh ketika melihat Emmanuel Asghari harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri bahkan jika dia adalah oman singa di rumah. Pada saat ini, dia mengabaikan Emily Miller, tetapi tersenyum pada Emmanuel Asghari dan berkata, "Paman Asghari, saya mengerti kebaikan Anda. Jangan khawatir, saya tidak tertarik pada Sarah Asghari. Ciuman bayi di masa lalu hanya lelucon. Jangan dibawa ke hati. Untuk urusanku sendiri, aku bisa menanganinya sendiri." Mendengar ini, Emmanuel Asghari sedikit terkejut, dan menatap Harvey York dengan tidak percaya. Namun, setelah kejutan awal, Emily Miller berubah menjadi ekspresi ejekan dan kedinginan. Dalam kognisinya, Harvey York berpura-pura memaksa atau mencoba maju dengan mundur.
Kognisi semacam ini membuat Emily Miller semakin tidak menyukai Harvey York. Pada saat ini, dia mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Kamu sangat ingin menemukan orang. Hasilnya, tidak ada yang berterima kasih padamu sama sekali. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah burung merak membuka layar dan mesra?" Ketika kata-kata itu jatuh, Emily Miller mengabaikan keberatan Emmanuel Asghari dan menariknya keluar dengan menarik telinganya. Hanya Harvey York dan Sarah Asghari yang tersisa di ruangan itu. Sarah Asghari memandang Harvey York dengan jijik. "Harvey York, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda pasti mengira wanita tua itu akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Baik. Tidak masalah jika kamu bisa keluar pada akhirnya. Tapi kamu punya tangan dan kaki. Dan kamu benar-benar memakan nasi lembut wanita tua itu. Aku memandang rendah dirimu." Ketika kata-kata itu jatuh, Sarah Asghari mengangkat kepala kecilnya yang sombong dan berjalan keluar dengan marah. Hampir ketika Sarah Asghari keluar dari ruang interogasi, sekelompok orang lain masuk dengan cepat. Orang yang memimpin adalah sahabat baik Sarah Asghari, Evangeline Floyd. Dua orang yang mengikutinya juga harus menjadi orang tuanya. Dan ada ketidakberdayaan di wajah mereka saat ini. Melihat keluarga Sarah Asghari muncul di kantor polisi, kelopak mata Evangeline Floyd melompat secara naluriah. Tetapi dia dengan cepat berjalan ke arah Sarah Asghari dan berkata dengan lembut, "Sarah Asghari, saya baru saja mendapat kabar bahwa Harvey York ditangkap oleh kantor polisi distrik. Baru, apa yang terjadi di sini?" Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di lantai 3 Pagoda Roh. Namun berita bahwa Harvey York dibawa pergi oleh kantor polisi masih menyebar. Apa yang bisa salah? Sebelum Sarah Asghari bisa berbicara, Emily Miller sudah menghina anak itu, yang merasa benar sendiri. Berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Hasilnya, di mata bangsawan sejati, bukankah itu sama dengan kutu busuk di tanah? Menyinggung bangsawan. Suamiku ingin mendapatkan seseorang, tetapi dia masih menolak. Seorang pria dari dataran tengah, yang datang ke sini untuk membelot ke pemukiman miskin kita. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya serius? Nyonya Floyd, keluarga Floyd Anda hanya rata-rata. Air keruh seperti ini. Saya sarankan Anda tidak menginjaknya dengan santai. Mendengar ini, Emmanuel Asghari mengerutkan kening dan berkata, "Emily Miller, pemuda itu sombong, dan mulutnya sulit untuk dihindari. Kamu tidak akan bisa bergaul dengannya, bukankah?" Emily Miller mendengus dingin. "Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakuinya. Dan jika Anda dipukuli, Anda harus berdiri tegak. Jangan akui. Jangan ubah. Ubah dan jangan lakukan. Lakukan lagi dan melakukan kesalahan. Tanpa harapan." Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.